Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus itu dasar, Tuhan Yesus ajaib, perkasa. Salam, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama-sama dengan saya kembali. Saya akan menceritakan bagaimana kesaksian yang saya alami di malam itu. Saya waktu melayani Tuhan 2015. Pada saat itu waktu saya tidur dan Tuhan berbicara kepadamu, ada seorang ibu yang sudah koma 1 minggu. Saya katakan di mana itu? Di rumah sakit. Ada yang di Sulawesi Utara. Dan saya katakan orangnya seperti apa? Ciri-cirinya. Dia di lantai 2, saudara. Dan akhirnya Tuhan bicara karena orang tuanya, papanya bicara. Ada ilmu-ilmu gelap. Dan suaminya memiliki ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu santet dan sebagainya. Dan istrinya sudah koma 1 minggu, saudara. Dia tidak bisa makan dan dia sudah dipasang oksigen yang besar dipasang, dan dia hanya cuma bernapas, matanya sudah tertutup dan sebagainya, saudara. Dan pagi-pagi benar Tuhan cuma bicara, engkau pergi dan suruh suami dan ayahnya harus bertobat. Pagi-pagi benar saya ambil kendaraan dan saya pergi menuju rumah sakit itu. Dan sampai di sana dan saya tanya di lantai 1, saya katakan, bisa saya tanya pasien ini yang sudah koma 1 minggu ada di sini? Oh Pak, di lantai, ada di lantai 2. Sampai di atas saya pergi menemukan mereka dan saya bilang, ini dari mana? Dan mereka katakan, oh ini dari Likupang. Ini yang koma sudah 1 minggu. Iya benar, 1 minggu Pak. Dan akhirnya saya tahu sama papanya, sama suaminya. Saya bilang, istrimu nya koma ya. Ya, saya mau tanya, apakah engkau mau melihat anak ini mau pulang ke rumah? Dan papanya berkata, kalau Tuhan sudah kehendaki dia pulang ke rumah Bapak, ya silakan, kami pasrah. Dan saya katakan, bukan. Maunya kalian melihat mujizat anak Bapak pulang ke rumah kalian yang ada di mana, yang kalian tinggal di Likupang. Oh, kalau begitu kami senang. Saya katakan, puji Tuhan. Jika kamu senang, hari ini engkau harus tahu syaratnya. Sebab Tuhan yang menyuruh saya untuk di sini. Dan dia katakan, apa syaratnya? Dan saya kata, Tuhan cuma ngomong, Bapak, kita selesaikan, kita berdua. Karena di ruangan itu banyak orang. Saya bilang, kita berdua selesaikan secara laki-laki, jantan dari kita semua. Dan akhirnya saya bicara kepada ayahnya, saya bilang begini, orang tua, ini anakmu? Dia bilang, iya benar. Sudah koma berapa minggu? 1 minggu Pak. 1 minggu. Ya, saya bilang, mau enggak anak ini? Bapak sayang anaknya. Sayang sekali. Dan maunya anaknya kembali. Maunya sembuh secara total. Dan dia mau ingin beraktivitas total. Dia bilang, mau Pak. Caranya apa? Bapak, Tuhan bicara tadi malam, Bapak memiliki ilmu. Bapak ada bawa kan? Ada di saku ini. Dia katakan, iya Pak, ini. Dia keluar dari sakunya, dia kasih tahu, ini Pak, di kampung itu orang takut sama saya. Karena saya dukung di sana. Itu dia, saya bilang. Nggak mungkin Tuhan ngomong salah kepada saya. Akhirnya dia bilang, kau caranya gimana? Serahkan kepada saya dan saya harus bakar dan Bapak harus percaya Yesus. Dia katakan, bisa Pak. Dan dia bilang, Pak bagaimana? Yang ada di testa saya mantra-mantra. Dia bilang, gampang, sebentar. Kita berdoa, masuk di kamar mandi. Akhirnya kami berdua masuk di kamar mandi karena saking malunya dia. Dia bilang, Bapak, boleh kita kamar mandi, kita berdoa. Mereka pikir kami masuk di kamar mandi, masa masuk di toilet berdua. Mereka pikir, saya bilang, enggak masalah, kita masuk karena Bapak udah malu. Saya ambil minyak urapan dan saya oleskan di testanya, saya pakai dia, testa dalam nama Yesus. Dan sesapunya, akhirnya saya suruh minum minyak urapan. Akhirnya dia keluar, saudara. Testanya licin dan rambutnya penuh kemuliaan dan licin. Dia jadi muda langsung. Semua jin-jin yang cantik-cantik semua langsung seketika itu hilang dan dia teringat. Dia bilang, Pak, saya pusing Pak. Dan sekarang Anda pusing karena Anda dilawat oleh kuasa Tuhan. Anda pusing Pak karena Bapak selama ini Bapak berjalan dalam kegelapan. Saya katakan, kuasa Tuhan sementara berjalan untuk mensterilkan kehidupan Bapak. Dia bilang, Pak, saya pusing, sepertinya saya kekurangan darah. Saya bilang, bukan Anda kekurangan darah, tetapi Anda mengalami jamahan Tuhan. Oh haleluya. Akhirnya saudara, saya pergi kembali kepada suaminya, suami dari istri yang koma. Saya pergi dan saya tanya, ini kamu siapa? Oh, saya suaminya.
Saya katakan, mau lihat istrimu bangkit dan mau makan dan mau pulang ke rumah. Oh mau Pak. Caranya seperti apa? Dia bilang, Tuhan mau kamu bertobat. Kamu ada ikat-ikat pinggang di sini warna merah. Dia katakan, oh enggak ada Pak. Karena dia malu di ruangan itu. Saya katakan, saya bisik di telinganya, Pak, mau enggak istri kembali ke rumah? Mau. Tapi Bapak masih keras hati, enggak mau mengakui. Dia bilang, Pak, saya malu Pak. Bisa enggak kita ke kamar mandi seperti Bapak mantu saya? Oh silahkan Pak. Akhirnya pergi dia keluar, dia buka semua. Ini warna merah saudara. Jadi dia ada apa namanya? Ada ban pinggangnya. Jadi dia ada ikat merah di sini neraka dan di sini semua neraka, sini semua neraka. Karena selama ini dia berakar dalam neraka, bukan berakar dalam firman saudara. Dia berakar dalam neraka. Akhirnya Tuhan menyatakan kuasa ini. Akhirnya dia bilang, Pak, bagaimana caranya supaya istri saya? Saya bilang, kamu bertobat dan serahkan. Akhirnya diserahkan gerakannya, dia serahkan itu pelindung-pelindung, katanya itu doti-doti dari orang tua dan sebagainya, pelindung. Saya bilang, itu yang tidak bisa menyelamatkan. Bisakah kamu menyelamatkan istrimu? Dan dia tidak bisa menyelamatkan. Saudara tahu, akhirnya saat itu juga saya langsung ambil dan saya bakar. Selesai saya bakar semua dan saya berdoa dan saya berteriak keras-keras di rumah sakit itu. Saya lihat itu tetangga-tetangga ada kaum kedar di situ yang sakit bermacam-macam sakit. Dan saudara tahu, saya berdiri dengan tim dan saya berdiri hari ini. Kalau Anda percaya, Anda akan mengalami mujizat. Tuhan akan Anda bawa pulang tikar, bantal di rumahmu. Jika Anda percaya, Yesus sendiri akan menyembuhkan engkau. Yesus sendiri akan memberikan engkau kesembuhan ilahi. Saudara, setelah saya berdoa selesai, saya tumpang tangan orang yang koma, yang 1 minggu, yang sudah dipersiapkan. Dan orang itu, suami dengan ayahnya itu, mereka sudah siapkan tenda. Mereka tidak ada harapan lagi. Mereka anggap ini perempuan kan, dibilang sisa berapa menit lagi mati. Karena keluarga yang dilikupan sudah bangun tenda, sudah gale kubur untuk mempersiapkan perempuan ini mati. Dan saya katakan ini orang yang tidak punya iman. Jadi mereka sudah putus asa. Saudara tahu, waktu saya angkat tangan dan saya doakan, yang koma saya berdoa, jamaah itu oksigen, tabung oksigen saya jamah saudara. Saya jamah semua, botol-botol infus saya jamah semua obat-obat dan saya jamah semua di dalam tubuh orang itu. Saya jamah dan saya dalam nama Yesus, talitakum, bangkitlah engkau dan berjalanlah. Dan hari ini engkau dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Jika Tuhan yang menyuruh, Tuhan bertanggung jawab dan akan memberikan mujizat. Dalam nama Yesus. Haleluya. Setelah saya oles, saya pergi ke sebelah dan ada yang di sebelah itu angkat uangnya 50.000. Mereka katakan, bisakah kamu membayar mujizat Tuhan? Saya bilang, no, tidak, Anda tidak bisa bayar mujizat Tuhan. Dan saya datangi, saya bilang, mujizat Tuhan gratis jika engkau percaya. Dan pada saat itu saudara tahu, ada orang kaum kedar Rubaiyat dan mereka membutuhkan kesembuhan karena mereka di rumah sakit berbulan-bulan dan dokter tidak bisa sanggup sembuhkan. Dan hanya Yesus, saya katakan, Yesus yang menyembuhkan, bukan saya. Jika kamu percaya, saya akan doakan. Hanya saya doakan saudara, orang yang angkat kaki dan angkat uang itu. Dan hari itu jika dia sembuh dan dia pulang dan ceritakan di kompleksnya. Dan hebohlah bahwa dia ini adalah sudah murtad. Dan saya katakan, engkau disembuhkan Tuhan. Bukan hanya Anda murtad, tapi Anda percaya bahwa Anda disembuhkan Tuhan secara gratis. Karena Anda percaya. Akhirnya saudara, saya pulang dari rumah sakit itu. Dari rumah sakit gawat darurat. Saya pulang dan akhirnya beberapa jam kemudian saya dibel, Pak, orang yang koma tadi itu sudah duduk minta makan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya duduk minta makan dan dia sudah tidak pakai infus lagi dan dia tidak pakai oksigen lagi. Dan hari ini dokter katakan dia sudah pulih dan sembuh, diperiksa sebagai macam alatnya, dia tidak ada lagi. Dan mereka tanya, itu Pak Pendeta tadi yang masuk itu, yang doakan, oh haleluya, ada nomor telepon kah? Dia bilang ada. Mereka kontak. Mereka, saya sibuk, malam itu saya tidak bisa tidur dan mereka minta doakan anak saya sakit kanker tumor dan sebagainya, Pak bagaimana dan sebagainya. Saya bilang doakan dari jarak jauh, Tuhan sanggup untuk mendatangkan kalian dan mereka pasti sembuh. Dan akhirnya saya doakan malam itu sampai pagi, saya tidak bisa tidur. Akhirnya mereka sembuh dan mereka ceritakan kesaksian yang begitu dahsyat. Saudara, orang yang koma ini langsung pulang ke Likupan dan mereka ceritakan bahwa mujizat Tuhan itu sungguh menyata. Ini adalah kisah nyata saudara. Akhirnya kubur yang tadi yang mereka sudah kali tutup. Nah, antena
tenda yang mereka sudah domba semua karena dia tidak bisa mati. Dan ada pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu hebat, Tuhan dahsyat. Saya mau kasih tahu, walaupun Anda mengalami masalah, dokter sudah mengangkat tangan, para ilmuwan dan para yang parah-parah, yang tidak ada jalan, yang jangan putus asa. Tuhan itu ada. Anda hanya datang berseru kepada Tuhan, tolong kami sembuhkan. Tuhan akan datang jika engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, tanpa seorang pun hidup tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Tuhan. Anda harus jaga, Anda harus kudus. Anda kudus, saudara. Kalau Anda kudus, Anda tidak bisa melihat Tuhan. Maksudnya hidup dalam dosa. Anda harus kudus. Saya percaya saudara diberkati Tuhan, mendengarkan kesaksian Anda semakin iman semakin kuat. Salam Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya.